Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes, sudah pada makan siang belum nih? Belum ya? Kayaknya kelihatan wajahnya nih, wajah yang kayaknya habis kerjain beberapa macam pekerjaan, deadline-nya banyak banget nih ya. Belum sempat istirahat, tapi alhamdulillah kumpul di kajian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, teman-teman semua, sahabat-sahabat dari Keputrian MNC, alhamdulillah, syukur nikmat pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat yang penuh dengan kebaikan, di tempat kita berkarya, di tempat kita bekerja, di tempat kita bersilaturahim, dan juga di tempat kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai muslimah, yang mudah-mudahan kualitas kita meningkat ya sebagai muslimah, apalagi muslimah yang bisa berkarya. Alhamdulillah, salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Bunda Liza yang sudah mendampingi saya pada siang hari ini. Baik, pertanyaan saya, aman posisi standingnya? Aman? Perlu dirubah? Siap, atau saya di sini aja? Oh oke, di sini kalau gitu. Atau mau ganti sama gelasnya? Oh gini, aman? Oke. Soalnya mereknya harus ketutup ya. Baik. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tadi sebenarnya saya sempat mau agak jalan ke sana gitu. Cuma karena ternyata kameranya banyak yang standby di sini, jadi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa tetap fokus ya. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Kita hadiahkan untuk orang tua kita, mudah-mudahan yang ada sehat, yang sudah pulang ke rahmatullah, Allah limpahkan maghfirah, Allah jadikan kuburnya taman syurga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sebelum dimulai dan sambil menunggu teman-teman semua hadir, kita bersolawat dulu. Apalagi di hari Jumat ya, di Sayyidul Ayyam, maka kita memperbanyak membaca solawat. Mudah-mudahan solawat yang kita baca akan menenteramkan hati kita, menenangkan hati kita. Insya Allah semua hajat kita dikabul, urusan kita lancar. Insya Allah kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, jamaah sekalian, teman-teman semuanya, saya kayaknya nggak pantas kalau menyebutkan ibu-ibu sekalian. Kayaknya yang hadir di sini kayaknya masih pada muda-muda ya. Kalaupun menjadi ibu tapi ibu-ibu muda gitu ya. Alhamdulillah.
Tema hari ini terkait dengan perempuan. Ya, perempuan muslimah yang berkarya sesuai dengan fitrahnya, ya. Perempuan, sekarang nih kalau kita lihat, perempuan itu sekarang sudah banyak bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Tapi zaman dulu, zaman jahiliyah, perempuan itu nggak ada nilainya. Zaman jahiliyah ketika orang tua melahirkan anaknya perempuan, maka orang tua menjadi hal yang sangat memalukan. Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dikabarkan terlahir anaknya perempuan, muswaddan wa huwa kadhib, wajahnya itu merah kehitam-hitaman, menandakan bahwa menahan malu, menahan menahan marah. Kenapa yang terlahir perempuan? Sebab apa? Dulu itu perempuan simbol sebuah kehinaan. Zaman jahiliyah. Gak ada nilainya. Jadi kalau terlahir perempuan tuh dikubur hidup-hidup gitu. Kenapa? Karena memberikan simbol bahwa ini bikin rusak nih. Ini perempuan gak ada nilainya nih. Bikin binasa nih. Na'udzubillah. Dulu zaman jahiliyah. Tapi ketika datangnya Islam, baginda Rasul memberi wasiat kepada para sahabat. Wahai sahabat, istausu bin nisa'i khairan. Wahai para sahabat, aku berwasiat untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan kalian. Setelah Islam datang, Nabi membawa risalah Islam, berwasiat berbuat baiklah kepada kaum perempuan. Kepada istri, kepada ibu, kepada anak perempuan, jangan kau lecehkan, jangan kau hinakan. Karena dulu zaman jahiliyah itu Nabi melihat sendiri. Ada seorang pemuda punya ibu masih muda, belum begitu tua. Dibawa ibunya di hadapan teman-temannya dan dia mengatakan, saya butuh uang. Saya punya ibu belum begitu tua, siapa yang ingin tidur dengannya, berikan saya uang. Itu terjadi zaman jahiliyah dan langsung dipandang, dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu sakit hatinya baginda Rasul melihat kondisi perempuan zaman jahiliyah nggak ada nilainya. Tapi alhamdulillah ketika Islam datang, alhamdulillah terangkatlah derajat kaum perempuan. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah. Prosesnya panjang tapi karena waktu saya singkat aja. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah perempuan-perempuan sekarang sudah banyak yang berprestasi. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Alhamdulillah. Belum lama kita memperingati Hari Kartini. Hari Kartini itu apa? Bahasa yang diingat tentang Ibu Kartini itu apa? Beliau mengungkapkan sebuah ungkapan bahasa yang sangat identik dengan Ibu Kartini. Apa yang kita ingat? Habis gelap, terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Ketika perempuan dimuliakan, tapi masih ada pemikiran perempuan tuh nggak usah pinter-pinter. Toh perempuan juga ujungnya kasur, sumur, dapur. Tapi Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini lah yang merubah pemikiran itu bahwa perempuan ada emansipasi wanita. Bahwa perempuan pun juga sama, punya hak yang sama dengan para laki-laki. Hak sama dengan kaum pria bahwa memiliki hak pendidikan, hak berkarya, hak berprestasi. Alhamdulillah sampai dengan hari ini perempuan itu bisa berkarya. Sebab ada juga jasa dari Ibu Raden Ajeng Kartini karena beliau diantara salah satu pahlawan wanita. Dan alhamdulillah kita merasakan nih saat ini nih, kaum perempuan itu kedudukannya istimewa, betul apa enggak? Di rumah kira-kira kalaupun salah suami istri kurang ada selisih paham, ada sedikit ributnya, padahal istri yang salah, yang disuruh ngaku salah suami apa istri? Coba agak kurang kencang dikit nih suaranya. Kalau suami istri lagi selisih paham, tahu sih istrinya yang salah. Tapi yang disuruh ngaku salah siapa? Suami. Pengalaman kayaknya nih. Ya. Kenapa? Karena sudah
ada posisi kaum perempuan. Di jalan aja kalau lagi naik motor sering kita temui. Perempuan tuh sen ke kanan beloknya nggak ada yang berani ngomelin emak-emak. Siapa yang berani ngomelin ibu-ibu? Ya. Dan juga sekarang kita lihat betapa banyaknya perempuan-perempuan berprestasi pada bidangnya. Ya. Ada yang menjadi seorang pendidik, silahkan. Nggak ada yang larang. Ada yang ingin memiliki strata sampai doktor, profesor, silahkan. Ada wadahnya, ada kesempatannya. Dokter-dokter, dulu mungkin banyak yang laki-laki, sekarang perempuan dokter banyak. Kemudian para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, masing-masing bidangnya mereka berprestasi, banyak yang kaum perempuan. Alhamdulillah, inilah yang kita ambil kesempatan, alhamdulillah kita bisa berprestasi. Sebab alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia. Alhamdulillah kita hidup dan kita sekarang, mohon maaf, menjadi seorang muslimah. Kita sebagai seorang perempuan yang diberikan kepercayaan menjadi seorang pemimpin, maka tidak ada halangan kita untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Di sini mungkin juga ada beberapa kepala bidang misalnya. Pertama dari karyawan. Ada nggak sih kesempatan untuk mengupgrade diri, kemudian untuk naik level jabatan? Ada. Ketika dia sudah membuktikan prestasinya, maka ada kemungkinan, ada kesempatan untuk dia naik jabatan. Terus meningkat, terus meningkat. Tingkatan CEO saja ada sekarang kaum perempuan. Ya. Direksi ada perempuan. Manajer perempuan ada. Semua sekarang kepemimpinan banyak di tangan perempuan. Sebab apa? Tanpa disadari, perempuan itu punya hal yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Ketelitiannya, ya, kemampuan merekrut dengan bahasa, dengan perempuan itu kan lebih kepada kerasa ya. Karena kalau laki-laki kan pakai logika. Laki-laki logika, kalau perempuan dengan rasa. Makanya kadang-kadang suka nggak ketemu nih antara laki dengan perempuan kalau lagi diskusi nggak ketemu. Kenapa? Karena laki-laki pakai logika, perempuan tuh pakai rasa. Kata suami misalnya, saya nggak mungkin mah tinggalin kamu. Saya tuh cuma nganterin aja temen kantor ke rumah. Kebetulan barengan. Aku nggak mungkin ngapa-ngapain. Aku cuma nganterin doang. Logikanya saya nggak akan tinggalkan kamu. Tapi kita perempuan punya rasa, betul apa enggak? Mau suka kek, mau enggak kek, mendingan saya kasih uang Grab, pergi sendiri, jangan ngintil sama suami saya. Betul? Betul. Sebab apa? Saya sangat setuju tuh teman-teman semua. Jangan pernah, mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin saya bisa salah. Tapi mohon maaf, jangan pernah bikin peluang itu. Jangan pernah izinkan suami kita itu jadi tempat cuma sekedar cerita. Temannya perempuan cuma cerita. Temannya itu searah cuma nebeng. Cuma makan siang sebentar. Sebab apa? Teman-teman sekalian, perempuan itu punya rasa. Yes, laki-laki kadang-kadang gak dipikirin. Laki-laki punya logika, mendahulukan logika. Tapi kadang-kadang perempuan banyak yang baper. Ya, oleh karena itu kita sendiri jangan terlalu juga, kita harus ngerem diri lah ya. Pun juga ketika kita punya pasangan juga kita harus menjaganya. Baik, saya nggak ngebahas tentang rumah tangga di sini. Ya, bahasan saya terkait dengan perempuan secara umum ya. Balik lagi temanya. Kadang-kadang suka nyerempet-nyerempet sih urusan rumah tangga lagi ya. Baik. Balik ke tema. Apa temanya? Perempuan berkarya dengan tidak meninggalkan fitrahnya. Nah, posisi sekarang silahkan perempuan punya prestasi di mana saja tanpa ada batasan, sampai mana dia mampu silahkan. Bahkan mungkin di sini ada yang mau jadi calon menteri, silahkan. Ada yang mungkin di sini mau jadi calon presiden, silahkan. Tapi kayaknya potongannya sih kayaknya nggak ada nih potongannya nih. Enggak lah, kita paling enggak minimal ya manajer, ada kepala bidang dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi, tidak ada batasan kita untuk bisa berkarya wahai kaum perempuan. Cuma
tetap dimanapun kedudukan kita, dimanapun porsi kita, ingatlah kita punya fitrah yang harus kita jaga. Satu, kita perempuan ini menjadi seorang istri. Ini yang pertama. Kalau kita punya istri, maaf kita punya suami, kita sebagai istri. Setinggi-tinggi apapun kesuksesan kita, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya gaji kita, tapi kalau kita pulang ke rumah, tetaplah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap laki-laki posisinya di atas perempuan. Setinggi-tingginya kita, jabatan kita lebih tinggi daripada suami, gaji kita lebih besar daripada mereka, tapi tetap ketika sampai di rumah, tetaplah kita sebagai istri yang harus taat kepada suami. Jangan sampai nyalahin fitrah. Karena kalau sudah menyalahi fitrah, ini bisa jadi, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, ini bisa jadi awal ketidakadilan. Ini bisa awal adanya keretakan. Sampai kata Nabi, perempuan kalau mau masuk surga gampang. Iza sholatil mar'ah khamsaha, sholat 5 waktu. Wa shomat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya. Wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Kilalaha, akan dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Jadi perempuan sebagai istri gampang masuk surga. Kita sukses prestasi kita sukses karir kita, tapi tetap ingat, oh iya ya, biar bagaimanapun suami tetap adalah suami, maka itulah bisa menjadi calon atau bisa menjadi jalan-jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, saya singkat. Ini jam 12.25. Saya dibatasin sampai jam berapa ya? Sampai jam 1. Oke. Yang kedua, seorang perempuan, seorang anak, seorang muslimah yang berprestasi, tapi ingat dia pun juga harus menjalankan perannya sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Mohon maaf, banyak anak yang lupa dengan orang tua sebab dia sudah sukses. Ya, dia mendapatkan prestasi, dia mendapatkan sebuah kesempatan bekerja, berkarya, silakan, tapi jangan lupa mau sampai kapanpun orang tua tetap orang tua. Sebisa mungkin kalau kita bisa pulang kampung, kita ketemu di hari raya Idul Fitri, pulanglah karena itu menjadi kesempatan kita. Ya, Anda yang masih punya orang tua, alhamdulillah menjadi hal yang paling indah ketika kemarin Lebaran, ketemu sama ibu, ketemu sama ayah, berpelukan, lama nggak jumpa. Tapi ada orang tua yang sudah nggak ada. Ada anak yang sudah kehilangan orang tuanya, maka sangat merindukan orang tuanya. Jadi kalau yang udah nggak ada, jangan putus mendoakannya. Terus doain, terus kirimin Fatihah, terus bacain doa, ya, terus bacakan Al-Quran, terus niatin kebaikan-kebaikan sedekah untuk mereka. Tapi yang masih ada orang tua, ambil kesempatan itu. Tidak ada kata putus kita sebagai anak untuk berbakti kepada mereka. Yang udah nggak ada, terus doain. Yang masih ada, ambil kesempatan. Sebab apa? Keramatnya masih ada. Keramat berjalan itu, yaitu orang tua. Jadi makanya kita nih, sesukses-suksesnya kita, sesibuk-sibuknya kita, jangan pernah lupakan orang tua. Kadang, karena sibuk, kadang karena sangat padat jadwal kita, orang tua telepon tuh kita nggak angkat. Karena nanti akan ditunggu, kita akan mencari dan merindukan bunyinya telepon orang tua ketika memang mereka sudah tidak ada.